Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, pernahkah kalian membayangkan seorang tukang bangunan sederhana melamar seorang polwan cantik yang berwibawa? Tapi apa jadinya kalau lamaran itu justru berujung pada penghinaan? Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata tukang bangunan itu menyimpan identitas yang tak pernah diduga siapapun. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ambil hikmah dari kisah nyata yang penuh makna ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah menyentuh lainnya di Rizka Story. Sore itu matahari menggantung rendah, memantulkan kilau keemasan pada dinding yang separuh diplester. Debu halus melayang seperti tirai tipis yang menutup halaman rumah yang masih rangka. Bunyi palu tak putus, mengiringi derit gergaji dan seruan pendek para pekerja yang saling mengingatkan ukuran. Di antara mereka, seorang lelaki berkacak pinggang, kaosnya memudar oleh peluh. Topi proyeknya menutupi sebagian dahi yang berkerut oleh konsentrasi. Namanya Kurniawan. Wajahnya teduh, langkahnya tertib, dan cara memegang meteran menunjukkan ketelitian yang tidak main-main. Ia memeriksa sudut, memastikan siku tembok benar-benar tegak, mengukur sekali lagi sebelum memerintah tukang lain menambal bagian yang kurang rapi. Setiap kali ada yang bertanya, jawabnya singkat dan jelas. Suaranya rendah namun tegas, seperti air yang mengalir tanpa riak berlebihan. Sebuah mobil berhenti di depan pagar sementara. Pintu terbuka. Seorang wanita turun dengan langkah mantap. Wajahnya ayu, sorot matanya tajam, dan sikap tubuhnya menandakan disiplin yang terbiasa. Dialah Cantika, pemilik rumah ini, seorang polwan yang namanya dikenal sebagai penegak aturan yang lurus. Ia mengedarkan pandang, berhenti pada dinding ruang tamu yang baru disiram adukan. Cantika menepuk debu halus di telapak tangannya, lalu berkata datar, "Aku ingin area ini mulus tanpa gelombang." Cahaya sore sering menampakkan cacat permukaan. "Pastikan besok selesai." "Siap, Bu," jawab Kurniawan, datar dan hormat. Ia melirik sudut cahaya yang masuk lewat jendela, menimbang arah dan intensitasnya. Memang benar, gelombang halus akan tampak saat senja. Ia memberi aba-aba, tambah adukan tipis, tarik plesteran panjang sekali jalan. Jangan putus di tengah. Pastikan sambungan tidak terlihat. Cantika melirik singkat. Ia menilai cepat, mengangguk tanpa senyum, lalu berjalan ke ruang belakang. Sepanjang hari, ia kembali lagi dan lagi, memeriksa lubang ventilasi, menyoal jarak antara kusen dan lantai, dan menegaskan ketinggian ambang pintu agar seimbang. Kurniawan menanggapi semuanya dengan sabar. Di bawah panas yang merayap dan serbuk semen yang menempel di kulit, ia tetap menjaga cara bicara yang tidak pernah meninggi. Dalam hati, bukan hanya kagum pada ketegasan Cantika, Kurniawan juga mengakui kesukaannya pada ketelitian pemilik rumah ini. Ada kecocokan aneh antara cara Cantika menuntut presisi dan cara dirinya sendiri menghormati detail. Waktu bergeser. Azan asar mengalun dari musala ujung gang. Para pekerja mengusap wajah, beberapa berkemas. Sebagian lain menyelesaikan bentangan terakhir. Kurniawan menyekat tangan dengan lap tua, menatap teras depan yang mulai menunjukkan bentuk. Ia membayangkan keluarga yang akan duduk di sini. Udara sore masuk pelan lewat kisi-kisi, secangkir teh hangat dan lampu dinding yang temaram. Dalam gumamnya, ia berdoa lirih. Semoga Allah memberi keberkahan pada rumah ini. Menjelang senja, Cantika kembali. Kali ini ia berdiri di ambang pintu utama, memperhatikan detail kusen. Ia menepuk bagian yang baru dipoles. "Mas, kalau kusennya begini, nanti pintu tidak seret kan?" "Tidak akan seret, Bu. Celah atas 8 mm. Sisi engsel 6, sisi tutup 5. Udara lembab malam akan menambah sedikit kembang kayu," jawab Kurniawan, menyebut angka-angka seolah hafal di luar kepala. Cantika mematung sejenak. Ia menajamkan tatapannya, seakan mengukur ulang profesionalisme di balik kaos lusuh yang dipakai lawan tuturnya. Baik. Saya tidak mau ada revisi setelah saya menempati." "Insya Allah tidak ada revisi," ucap Kurniawan pelan. Ada ketenangan yang tidak dibuat-buat pada kalimat itu. Malam turun,
Lampu-lampu sementara menyala kekuningan, menebar bayang panjang pada lantai semen yang belum diaci. Para pekerja bubar satu demi satu. Di halaman, tinggal Kurniawan memunguti paku-paku tercecer, mengikat sisa kawat, dan merapikan papan bekisting. Dari dalam, Cantika keluar dengan file tipis di tangan, kunci mobil berkilat di antara jari. Ia berhenti langkah saat melihat Kurniawan memasukkan paku ke kaleng tua, agar tidak membahayakan siapapun esok hari. Kebiasaan rapi yang sepele, namun menunjukkan cara pikir yang tertata. "Mas," panggil Cantika. Nada suaranya kali ini lebih lunak daripada siang tadi. "Terima kasih." "Ya, besok saya ada dinas pagi, jadi datang siang. Tolong rapikan area tamu duluan." "Siap, Bu. Ruang tamu akan diselesaikan lebih dulu," jawab Kurniawan. Ia menatap sebentar, lalu menunduk sopan. Ada sesuatu yang menggetarkan dadanya, bukan hanya karena kagum pada wanita di hadapannya, melainkan karena tekad yang telah lama ia simpan rapat-rapat. Angin malam membawa wangi semen basah, juga wangi pohon Kamboja dari halaman tetangga. Kurniawan menarik napas panjang. Ia tahu, besok dan hari-hari setelahnya akan menjadi ujian, bukan ujian fisik semata, tetapi ujian hati. Ia menimbang kata, merasakan detik yang lewat seperti tetes air di tepi genting. Kepada Allah, ia menitipkan harap yang tidak perlu diketahui siapapun. Jika memang harus jatuh, biarlah jatuh dengan terhormat. Jika memang harus menahan diri, biarlah menahan dengan lapang. Keesokan harinya, pagi merekah dengan cahaya yang lebih lembut. Langit biru pucat, awan seperti serabut kapas. Kurniawan datang paling awal, memeriksa acian yang mengering semalam, meraba sambungan, dan menandai titik-titik yang perlu disempurnakan. Saat rombongan tukang lain muncul, ia sudah menyiapkan daftar kerja. Gunakan plester panjang untuk sisi timur, hindari potong sambungan di tengah bidang. Untuk plafon, pastikan tali air lurus. Jangan ada kantong udara di bawah lapisan. Instruksinya runtut dan dingin. Menjelang siang, mobil Cantika melambat di depan pagar. Ia turun dengan seragam dinas. Wajahnya sedikit letih tapi tetap berwibawa. Ia melangkah ke dalam, melihat ruang tamu yang kini licin seperti kaca. Bibirnya sempat terangkat tipis, hampir menjadi senyum. "Bagus, begini yang saya mau." "Alhamdulillah," kata Kurniawan dalam hati, walau bibirnya hanya menjawab, "Siap, Bu." Cantika berkeliling. Di dapur, ia berhenti pada meja beton yang baru ditarik acian. Ia menguji rata dengan menempelkan telapak tangan, lalu menatap Kurniawan. "Mas, apa bisa dibuat sedikit miring ke arah talang cuci agar air tidak menggenang?" "Bisa, Bu. Kemiringan 1,5% cukup. Tidak terasa di tangan, tapi air akan berjalan," sahut Kurniawan. Dialog singkat itu seperti permainan catur cepat. Saling cek, saling dukung. Dan di antara gerak kerja yang ritmis itu, ada satu keputusan yang semakin keras berdenyut di dada Kurniawan. Menjelang sore, saat bayang jendela memanjang ke lantai, ia akan menyampaikan sesuatu yang telah lama ia tahan. Ia menunggu momen yang tidak merendahkan siapapun, tidak juga mengusik wibawa pemilik rumah. Hanya kejujuran, disampaikan dengan sopan. Azan zuhur menggemakan ruang setengah jadi. Para tukang beristirahat, menyeruput teh di bawah pohon mangga tetangga, bercanda tentang skor bola dan harga bahan bangunan. Kurniawan tidak banyak ikut tertawa. Ia menuliskan sesuatu singkat di kertas kecil, menekuknya, memasukkannya ke saku. Kata-katanya sederhana, tapi baginya itu lebih berat dari balok beton. Ia melangkah ke wastafel sementara, membasuh tangan hingga bersih, merapikan rambut, lalu berdiri sebentar mengatur napas. Sore bergeser. Cahaya menyapu dinding baru seperti air yang menuruni tebing, memperlihatkan rata dan tidaknya permukaan. Suara gergaji mereda, palu terakhir dipukulkan, dan halaman kembali tenang. Cantika keluar dengan daftar kecil di tangannya, siap memberi catatan untuk besok. Saat itulah Kurniawan maju satu langkah, menatap dengan mata yang tidak menantang, namun juga tidak gentar. "Bu Cantika, izinkan sebentar,"
ucapnya pelan. Cantika mengangkat alis. Ada apa, Mas? Kurniawan menelan ludah. Lalu berkata dengan suara yang jernih dan lurus. Saya tahu saya hanya tukang bangunan yang mengerjakan rumah ibu. Saya paham batas saya. Tapi hari ini saya ingin jujur. Saya menyimpan niat baik. Dengan hormat, saya ingin melamar ibu. Kata-kata itu jatuh ke tanah seperti paku yang dilepas dari genggaman. Kecil namun suaranya tajam. Udara seolah berhenti. Para tukang yang masih membereskan alat spontan menoleh. Cantika menatap Kurniawan lama, pandangannya turun dari topi proyek, kaos lusuh, hingga jemari yang masih berbekas semen. Wajahnya mengeras. Garis bibirnya menipis. Berani juga kamu, katanya datar, hampir tanpa intonasi. Kamu tahu siapa aku, dan kamu tahu siapa dirimu. Kurniawan tidak bergeser. Ia menunduk hormat. Saya tahu, Bu. Saya hanya menyampaikan niat secara terhormat. Keputusan tetap milik ibu. Tatapan Cantika menajam. Suaranya sekarang dingin. Dunia ini tidak bergerak oleh niat baik saja. Tidak semua orang pantas melompat setinggi itu. Kurniawan mengangguk sekali. Ia menarik napas, menahan gelombang di dadanya. Baik, Bu. Terima kasih sudah mendengar. Sore menjadi lebih senyap dari sebelumnya. Angin membawa bau semen yang mulai mengering. Di kejauhan, langit memucat ungu. Kurniawan berbalik, menunduk kembali pada pekerjaannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam dadanya, sesuatu dipakukan lebih dalam. Ia tahu, beberapa paku perlu diketuk berkali-kali agar menancap sempurna. Dan sebagian rahasia perlu diredam sampai waktu Allah menyingkapnya sendiri. Sore itu masih terasa panas ketika bayangan Kurniawan memanjang di lantai semen yang baru mengering. Ia menunduk, berusaha menata kembali hati yang baru saja retak. Kalimat penolakan Cantika masih menggema di kepala, seperti gema palu yang memantul di tembok kosong. Namun langkah kakinya tetap tegak, karena ia tahu, setiap niat baik tidak selalu disambut dengan senyuman. Di baliknya, Cantika masih berdiri dengan ekspresi yang sulit diartikan. Antara terkejut, kesal, dan mungkin sedikit merasa tersinggung. Ia menatap Kurniawan dengan tajam, lalu bersuara lantang agar semua tukang mendengar. Mas Kurniawan, mulai besok tidak perlu datang lagi. Saya tidak nyaman punya pekerja yang malah punya niat lain. Fokuslah mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Ucapnya tajam. Beberapa tukang yang masih membereskan alat terdiam. Ada yang menunduk. Ada pula yang menatap iba ke arah Kurniawan. Namun Kurniawan hanya tersenyum kecil. Baik, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan bekerja di rumah ini. Semoga rumah ini membawa berkah untuk ibu. Cantika tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah lain, lalu melangkah menuju mobilnya. Saat mesin dinyalakan, Kurniawan hanya bisa berdiri di tepi jalan, menatap debu yang naik perlahan dari ban mobil itu. Hatinya terasa sesak, tapi bukan karena ditolak, melainkan karena cara wanita itu memperlakukannya. Ia tidak marah. Ia hanya menatap langit senja yang berubah jingga, lalu berbisik lirih. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku tidak ingin dihormati, hanya ingin dihargai sebagai manusia. Malam itu, Kurniawan berjalan sendirian menyusuri gang sempit. Di bawah lampu jalan yang temaram, bayangannya terbelah dua di permukaan aspal. Ia kembali ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat ia tinggal sederhana. Di sana hanya ada satu meja, satu kasur gulung, dan satu lemari besi tua. Ia menatap cermin kecil di dinding, dan pantulan wajahnya yang lelah namun tenang. Besok mungkin mereka melihat aku tukang bangunan, gumamnya. Tapi Allah tahu siapa aku sebenarnya. Beberapa hari berlalu. Proyek pembangunan rumah Cantika diselesaikan oleh tim lain. Kurniawan tidak pernah datang lagi. Cantika juga tidak pernah memikirkan pria itu lagi. Baginya, semua itu hanyalah kejadian kecil yang tidak pantas diingat. Namun ternyata waktu punya caranya sendiri untuk berbalik arah. Suatu pagi, di kantor polisi sektor Kota Barat, suasana mendadak tegang.
Seorang komandan membagikan berkas operasi rahasia. Operasi kali ini berbeda, ujarnya. Kita sedang memburu sindikat penyamar polisi palsu. Mereka sudah mencoreng nama institusi. Kita butuh satu anggota yang bisa menyamar, menyelusup ke kelompok itu, dan menemukan bukti kuat. Seseorang berdiri dari barisan. Tubuhnya tegap, matanya tajam, dan suaranya tenang. Izinkan saya, Pak. Saya sudah lama mempelajari pergerakan mereka. Katanya mantap. Komandan mengangguk. Baik, Bribka Kurniawan. Kami percayakan tugas ini padamu. Nama itu mengejutkan beberapa rekan barunya. Tapi bagi Kurniawan, menyamar bukan hal asing. Ia sudah melakukannya beberapa kali, bahkan dalam bentuk pekerjaan kasar di lapangan. Namun kali ini berbeda. Karena operasi berikutnya akan kembali membawanya bersinggungan dengan seseorang yang pernah menolak dan menghina dirinya, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Hari-hari berikutnya, Cantika tetap sibuk dengan tugas-tugasnya sebagai polwan. Ia dikenal disiplin, tegas, dan selalu tepat waktu. Namun di sela kesibukan, terkadang wajah Kurniawan muncul dalam ingatannya. Entah kenapa, ada sesuatu dalam ketenangan pria itu yang masih melekat di benaknya. Tapi setiap kali ingatan itu muncul, ia mengusirnya dengan kesal. Apa yang kupikirkan? Dia hanya tukang bangunan biasa. Gumamnya, menepuk mejanya pelan. Sampai pada suatu hari, Cantika mendapat perintah dari atasannya untuk ikut bergabung dalam operasi gabungan melawan sindikat polisi gadungan yang kerap memeras warga. Ia sempat merasa bangga sekaligus gugup. Operasi ini penting, kata komandannya. Dan kamu akan bekerja di bawah arahan anggota reserse senior yang sudah lama menyamar. Besok pagi, briefing di lapangan sektor timur. Keesokan paginya, udara masih dingin ketika Cantika tiba di lokasi briefing. Mobil taktis dan beberapa anggota berpakaian sipil sudah berkumpul. Saat komandan memberi aba-aba, seorang pria berpakaian sederhana turun dari mobil hitam dan berjalan ke depan. Ia mengenakan jaket lusuh, namun langkahnya mantap. Suaranya dalam, berwibawa. Selamat pagi, rekan-rekan. Saya yang akan memimpin lapangan operasi hari ini. Nama saya, Bribka Kurniawan. Cantika sontak terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Wajah itu, suara itu, semuanya terasa familiar. Namun kini, bukan lagi seorang tukang bangunan yang berdiri di hadapannya, melainkan seorang polisi sejati dengan tatapan yang tegas dan percaya diri. Kurniawan menatap sekilas ke arah Cantika. Ada ketenangan yang sama, namun kali ini disertai kewibawaan yang tidak terbantahkan. Ia berkata tegas, "Hari ini kita buktikan bahwa kebenaran tidak bisa ditutupi oleh penyamaran." "Siap semua?" "Siap," jawab seluruh anggota serentak. Namun di antara suara tegas itu, Cantika hanya diam. Wajahnya berubah pucat. Pikirannya campur aduk antara rasa malu, terkejut, dan tidak percaya. Ia menunduk dalam, menyembunyikan air mata kecil yang jatuh tanpa sempat diska. Kurniawan melangkah mendekat, berhenti sebentar di depannya, lalu berkata pelan tapi jelas, "Bu Cantika, semoga kali ini kita bisa bekerja sama dengan baik. Tidak ada perbedaan pangkat di lapangan. Yang ada hanya niat untuk menegakkan kebenaran." Suasana hening sesaat. Hanya suara burung di kejauhan dan angin pagi yang berdesir pelan. Dalam diam itu, Cantika sadar bahwa lelaki yang dulu ia remehkan ternyata berdiri jauh lebih tinggi darinya, bukan karena pangkat, tapi karena sikap dan ketulusan hati. Disinilah kisah mereka benar-benar dimulai, dan takdir mulai menata ulang arah yang pernah salah. Pagi itu udara masih sejuk, namun suasana di lapangan terasa panas oleh ketegangan. Seluruh tim sudah siap dengan perlengkapan masing-masing. Operasi kali ini bukan operasi biasa. Sindikat yang akan mereka hadapi sudah lama menjadi musuh senyap kepolisian. Mereka memanfaatkan seragam dan tanda pengenal palsu untuk memeras masyarakat, bahkan terlibat dalam penyelundupan. Dan di bawah pimpinan Bribka Kurniawan, operasi ini harus berhasil tanpa celah. Cantika berdiri di barisan kedua. Matanya sesekali mencuri pandang ke arah Kurniawan yang sedang memberi instruksi.
Wajahnya tampak serius, dan suaranya memantul tenang namun tegas. Setiap langkah kita harus terukur. Tidak ada tindakan gegabah. Jangan percaya siapapun di luar tim. Ingat, sebagian besar anggota sindikat menyamar seperti kita. Jadi, hanya gunakan kode sandi resmi bila butuh bantuan. Ia berhenti sejenak, lalu menatap seluruh anggota. Kita di sini bukan hanya membawa nama satuan, tapi juga kehormatan kita sebagai aparat yang menjaga amanah Allah. Bekerjalah dengan hati, bukan dengan emosi. Kata-kata itu membuat Cantika menunduk. Ia teringat kata-kata kasarnya waktu itu. Kalimat yang menusuk seperti paku berkarat ke hati seorang pria yang ternyata jauh lebih mulia daripada yang ia sangka. Ia menggenggam jari-jarinya erat, menahan rasa malu yang tiba-tiba datang begitu saja. Operasi dimulai. Kurniawan dan 2 anggota lain menyamar sebagai pekerja di gudang logistik milik salah satu tersangka utama. Cantika, bersama tim kedua, bertugas memantau dari jarak aman menggunakan mobil pengintai. Mereka berkomunikasi lewat alat kecil di telinga, dengan kode pendek dan suara berbisik. Dari layar kamera kecil, Cantika bisa melihat Kurniawan sedang berbicara dengan seorang pria berbadan besar di area parkir. Bahasa tubuhnya santai, tapi matanya tajam memperhatikan setiap gerak-gerik lawan. Target A sudah di depan, jarak aman 2 meter. Bisik operator di mobil. Siap. Jangan lakukan kontak sebelum saya beri tanda. Jawab suara Kurniawan dari alat komunikasi. Waktu terasa lambat. Setiap detik seperti menit. Cantika menahan napas, memperhatikan gerak tangan Kurniawan yang menyelip ke jaketnya, seolah mengambil sesuatu. Tapi bukan senjata, melainkan berkas dokumen yang tampak lusuh. Ia menyerahkannya dengan tenang, sambil tersenyum. Ini data dari pengiriman terakhir. Tapi saya butuh bukti pembayaran kalau mau lanjut. Katanya dengan nada tenang. Pria besar itu mengangguk. Uangnya ada di belakang gudang. Kita selesaikan di sana. Cantika menggigit bibir. Ia ingin memberi sinyal sergap. Tapi tahu ini belum saatnya. Ia harus percaya pada keputusan lapangan Kurniawan. Beberapa menit berlalu. Kamera memperlihatkan Kurniawan masuk ke dalam gudang bersama 2 orang lain. Pintu besi menutup pelan. Suara langkah kaki bergema di dalam. Lalu tiba-tiba, suara keras terdengar. Mas Kurniawan, ada apa di dalam? Tanya Cantika panik melalui alat komunikasi. Namun tidak ada jawaban. Tim 1, respon. Kurniawan, jawab. Masih hening. Detik berikutnya, terdengar suara gesekan, lalu napas berat. Suara Kurniawan akhirnya masuk, terpotong-potong. Jangan, sergap dulu. Di dalam banyak warga sipil. Tunggu sinyalku. Cantika terdiam. Matanya menatap layar, melihat bayangan gerak cepat di dalam gudang. Ia menelan ludah, menahan air mata yang mulai naik ke pelupuk. Allah, lindungi dia, bisiknya pelan. Beberapa menit kemudian, pintu gudang terbuka. Dari dalam, Kurniawan muncul bersama 3 orang pria yang langsung diringkus anggota lain. Tangannya sedikit berdebu, tapi wajahnya tetap tenang. Target utama diamankan. Barang bukti lengkap, katanya sambil menyerahkan sebuah map lusuh yang ternyata berisi daftar transaksi ilegal dan nama-nama pelaku. Semua anggota memberi hormat kecil. Tapi hanya Cantika yang diam terpaku. Ia ingin berlari menghampiri, namun menahan diri. Ada jarak yang ia ciptakan sendiri. Jarak yang dulu ia bentuk dengan penghinaan dan kesombongan. Sore itu, setelah semua selesai, mereka kembali ke pos komando. Kurniawan duduk di sudut, membersihkan tangannya dari debu. Cantika datang perlahan, membawa segelas air mineral. Ini, Mas, bribka Kurniawan. Minum dulu. Kurniawan menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Bu Cantika. Panggil saja Kurniawan. Kita di lapangan sama-sama pejuang kebenaran. Cantika menunduk. Suaranya gemetar. Saya minta maaf. Waktu itu saya sudah terlalu lancang menilai. Kurniawan meletakkan gelasnya, menatapnya dengan mata yang teduh.
Tidak apa-apa, Bu. Saya juga berterima kasih. Dari kejadian itu, saya belajar satu hal, bahwa tidak semua penghinaan perlu dibalas. Kadang cukup dibuktikan dengan diam. Kata-kata itu membuat dada Cantika sesak. Ia menahan air mata, menatap Kurniawan lama-lama. Hatinya bergetar, bukan karena rasa bersalah semata, tapi karena kekaguman yang lahir dari kerendahan hati. Malam mulai turun. Lampu pos komando menyala kekuningan, menciptakan bayangan lembut di antara mereka. Hujan gerimis mulai turun, menetes di jendela mobil yang diparkir di luar. Cantika memandang keluar, lalu berbisik lirih. Andai waktu bisa diulang, aku ingin mengenalmu bukan di bawah seragam, tapi di bawah cahaya yang sama. Kurniawan hanya tersenyum, menatap langit yang kini diselimuti hujan. Tak perlu diulang, Bu. Kadang Allah menulis takdir dengan cara yang tak kita duga. Mungkin ini baru awal dari cerita yang sebenarnya. Di luar, suara hujan semakin deras. Di dalam ruangan itu, dua hati yang dulu berjarak kini mulai melebur dalam keheningan yang penuh makna. Hujan malam itu belum juga reda. Tetesnya memantul di jendela, menimbulkan suara lembut yang menenangkan. Namun di hati Cantika justru menimbulkan gelombang yang sulit dijelaskan. Ia duduk di kursi ruang briefing, menatap kosong kemeja di hadapannya. Dalam benaknya, bayangan Kurniawan muncul berulang kali, saat ia bekerja dengan tenang di bawah terik matahari, saat ia menatap rendah namun berbicara dengan sopan, dan saat ia hari ini berdiri gagah dengan seragam kebanggaan yang sama dengannya. Kenapa Allah mempertemukan aku dengannya dua kali? Gumamnya lirih. Di sisi lain ruangan, Kurniawan sedang menulis laporan hasil operasi. Tangannya lincah di atas kertas. Matanya fokus, seolah tidak ada hal lain yang mengganggu pikirannya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang berubah sejak hari itu. Tatapan Cantika bukan lagi tatapan penuh penilaian. Ada kerendahan hati di dalamnya. Ada rasa hormat yang tulus. Setelah selesai menulis, Kurniawan menutup mapnya dan berdiri. Ia menghampiri meja Cantika yang masih dipenuhi berkas. Bu Cantika, laporan saya sudah lengkap. Ini bisa diserahkan ke atasan besok pagi. Cantika menatap sekilas, lalu berdiri. Mas, maksud saya, Kurniawan. Duduk dulu sebentar. Saya mau bicara. Kurniawan menarik kursi dan duduk dengan sopan. Suasana ruangan hening. Hanya terdengar suara hujan di luar. Cantika menatapnya dalam. Suaranya pelan namun bergetar. Saya masih ingat waktu pertama kali kita bertemu di rumah itu. Saya benar-benar merasa malu kalau mengingat kata-kata saya waktu itu. Saya menghina orang yang justru punya kehormatan yang lebih besar daripada saya. Kurniawan tersenyum tipis. Tidak perlu merasa malu, Bu. Setiap orang punya pandangan yang lahir dari apa yang mereka lihat. Tapi kadang Allah menunjukkan bahwa yang tampak rendah belum tentu hina, dan yang tampak tinggi belum tentu mulia. Air mata Cantika menetes perlahan. Saya terlalu sombong, Kurniawan. Saya kira kemuliaan itu datang dari pangkat dan seragam. Tapi kamu menunjukkan hal yang berbeda. Kurniawan menunduk. Suaranya lembut namun tegas. Saya hanya melakukan tugas, Bu. Baik saat menyamar sebagai tukang bangunan maupun saat mengenakan seragam, niatnya tetap sama, menegakkan kebenaran. Saya tidak ingin orang tahu siapa saya, karena kadang kejujuran lebih mudah terlihat saat orang lain tidak mengenal kita. Kata-kata itu membuat dada Cantika semakin sesak. Ia menatap Kurniawan dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu, waktu kamu melamar saya pikir itu lelucon. Saya pikir kamu hanya ingin mencari perhatian. Tapi sekarang, saya justru berharap waktu itu saya menjawab dengan cara yang lebih baik. Kurniawan terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, saya tidak menyesal, Bu. Karena dari penolakan itu, Allah menunjukkan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh siapa yang menerima kita, tapi oleh bagaimana kita menjaga niat kita tetap bersih. Suasana hening kembali. Di luar, petir menyambar jauh di langit, tapi di dalam ruangan itu, dua hati sedang bertemu dalam ketenangan yang sulit dijelaskan. Cantika menunduk.
Air matanya jatuh ke berkas di depannya. Kurniawan berdiri perlahan, mengulurkan sapu tangan kecil. Jangan biarkan penyesalan menutupi kebaikan, Bu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang, bagaimana kita belajar dari setiap kejadian. Cantika menerima sapu tangan itu, memegangnya erat. Kurniawan, bolehkah aku menebus kesalahanku? Mungkin tidak sebagai atasan, tapi sebagai manusia yang ingin memperbaiki sesuatu. Kurniawan menatapnya lama. Ada kehangatan di matanya yang tak bisa disembunyikan. Tidak ada yang perlu ditebus, Bu Cantika. Cukup hargai setiap orang yang datang ke hidupmu, entah mereka datang dengan seragam atau dengan baju berdebu. Cantika tersenyum. Kali ini tulus. Boleh aku panggil kamu tanpa Bu? Rasanya canggung kalau jarak ini terus ada. Kurniawan mengangguk pelan. Tentu saja. Panggil saja Kurniawan. Seperti dulu saat aku masih jadi tukang bangunan. Hujan mulai reda, meninggalkan bau tanah basah yang menenangkan. Di luar, cahaya lampu jalan memantul di genangan air. Cantika berdiri di samping jendela, memandangi pantulan dirinya di kaca. Ternyata dunia bisa berputar cepat. Ya, dulu aku berdiri di rumah yang kamu bangun. Sekarang aku berdiri di sini, di ruangan yang justru kamu pimpin. Kurniawan tersenyum kecil. Mungkin bukan dunia yang berputar, tapi hati kita yang akhirnya kembali ke arah yang benar. Malam semakin larut. Mereka berdua keluar dari kantor, berjalan berdampingan menuju parkiran. Angin malam meniup lembut ujung rambut Cantika, dan langkah Kurniawan terdengar mantap di sebelahnya. Terima kasih, Kurniawan, ucap Cantika lirih. Untuk apa? Tanya Kurniawan. Untuk tidak membalas keburukanku dengan kebencian. Untuk tetap jadi orang baik meski pernah disakiti. Kurniawan hanya tersenyum. Kebaikan tidak perlu balasan, Cantika. Ia cukup dilakukan karena Allah memerintahkannya. Malam itu mereka berpisah dengan senyum tenang, tapi di dada Cantika, sebuah perasaan baru tumbuh perlahan. Bukan hanya rasa kagum, tapi rasa yang lebih dalam. Dan tanpa disadarinya, di hati Kurniawan pun tumbuh hal yang sama, lembut, sederhana, tapi tak tergoyahkan. Dan sejak malam itu, hubungan mereka tak lagi sekadar rekan tugas. Ada sesuatu yang tumbuh di antara keheningan, di antara sisa hujan yang masih menetes di ujung malam. Pagi menyapa dengan lembut. Matahari baru naik separuh. Cahayanya menembus jendela kantor sektor timur tempat Cantika dan Kurniawan bertugas. Suasana tampak lebih tenang dari biasanya. Namun di balik ketenangan itu, ada riak halus yang tak bisa disembunyikan. Perasaan yang mulai tumbuh namun disimpan rapi di dalam hati masing-masing. Sejak malam hujan itu, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Tidak ada lagi jarak kaku di antara pangkat dan jabatan. Kurniawan sering membantu Cantika menyusun laporan, sementara Cantika mulai terbiasa menyapa dengan senyum hangat setiap kali mereka bertemu. Namun di balik semua itu, ada rahasia yang belum sempat terucap. Suatu siang, saat Kurniawan baru selesai memberi pengarahan kepada tim patroli, Cantika datang membawa 2 gelas kopi. Istirahat sebentar, Mas, katanya lembut. Berbeda jauh dari nada tegasnya dulu. Kurniawan menerima gelas itu, menatapnya sebentar lalu tersenyum. Terima kasih, Cantika. Saya kira kamu tidak suka kopi hitam. Cantika ikut tersenyum, duduk di kursi sebelahnya. Dulu tidak, tapi setelah tahu kamu selalu minum kopi ini, saya coba. Ternyata rasanya tidak seburuk yang saya bayangkan. Kurniawan tertawa kecil, suaranya menenangkan. Kadang yang pahit di awal, justru menenangkan di akhir. Cantika menatapnya dalam. Seperti pertemuan kita, ya. Suasana hening sejenak. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Ada sesuatu dalam tatapan mereka yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar rekan kerja, tapi 2 jiwa yang mulai menemukan kenyamanan. Namun sebelum percakapan itu berkembang lebih jauh, pintu ruang utama terbuka. Seorang perwira senior masuk membawa map tebal. Bribka Kurniawan, Bribtu Cantika, ke ruangan saya sekarang. Ada tugas baru.
Mereka saling berpandangan sejenak, lalu berdiri dan mengikuti sang perwira. Di ruang itu, udara terasa lebih berat. Tim kita mendapat misi pengawalan saksi kasus besar, ujar sang perwira. Saksi ini penting, tapi ada ancaman dari kelompok yang ingin membungkamnya. Kalian berdua akan bertanggung jawab langsung di lapangan. Siap, Pak, jawab Kurniawan. Namun Cantika sempat menatapnya dengan cemas. Tugas seperti ini bukan tanpa risiko. Apalagi setelah kejadian operasi terakhir, ancaman bisa datang kapan saja. 2 hari kemudian, mereka berangkat ke kota kecil di pinggiran provinsi, tempat saksi itu disembunyikan sementara. Di perjalanan, suasana mobil hening. Cantika duduk di samping Kurniawan yang menyetir dengan pandangan fokus. Jalan berkelok melewati perbukitan. Angin membawa aroma tanah basah dan suara serangga. Mas, panggil Cantika pelan. HM. Kalau aku boleh jujur, aku takut kehilangan kamu. Kurniawan menoleh sekilas. Matanya lembut tapi tenang. Jangan takut, Cantika. Setiap tugas kita jalani dengan ikhlas. Allah pasti menjaga. Lagi pula, hidup dan mati bukan di tangan kita. Cantika menunduk. Suaranya pelan. Aku tahu, tapi aku belum sempat bilang. Kalau aku... Ucapan itu terhenti saat tiba-tiba suara ledakan kecil terdengar dari arah depan jalan. Mobil spontan berhenti, dan asap tipis mulai terlihat di tikungan. Kurniawan langsung sigap. Tetap di sini, kunci pintu. Katanya cepat sambil keluar dari mobil. Ia memegang senjata. Matanya awas ke segala arah. Suasana hening berubah tegang dalam sekejap. Dari balik pepohonan, 2 bayangan muncul. Tembakan dilepaskan. Peluru melesat memecah udara. Cantika berteriak, "Mas Kurniawan!" Namun Kurniawan sudah berjongkok, membalas tembakan dengan akurat. 1 lawan tumbang, 1 lagi kabur ke arah hutan. Setelah semuanya tenang, Kurniawan kembali ke mobil dengan napas berat. "Mereka tahu kita datang," katanya lirih. Cantika berlari keluar. Wajahnya pucat. Ia memeriksa lengan Kurniawan yang tergores peluru. "Mas, kamu terluka." "Hanya luka kecil," jawabnya. "Sudah biasa." Namun bagi Cantika, itu bukan hal kecil. Ia mengambil perban dari tas medis, membalut luka itu dengan tangan gemetar. "Kamu selalu tenang bahkan saat peluru melesat. Aku tidak tahu bagaimana bisa kamu sekuat ini." Kurniawan menatapnya lembut. "Kekuatan tidak datang dari tubuh, Cantika, tapi dari keyakinan. Aku yakin Allah tidak akan menulis sesuatu tanpa alasan." Air mata Cantika jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku dulu menghina orang sepertimu. Tapi ternyata, orang seperti kaulah yang paling aku butuhkan dalam hidup ini." Kurniawan menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Mungkin Allah memang sengaja mempertemukan kita 2 kali. Pertama untuk menguji ego, dan kedua untuk menyembuhkan hati." Mereka berdua terdiam. Hujan rintik mulai turun, membasahi kaca mobil. Dan di tengah hujan itu, 2 hati yang dulu berseberangan kini bersatu dalam doa yang sama. Setelah semua selesai, saksi berhasil diamankan, dan misi dinyatakan sukses. Namun bagi Cantika, keberhasilan itu bukan hanya soal tugas. Ia merasa telah menemukan sesuatu yang lebih besar, ketulusan yang tak bisa dibeli dengan pangkat atau seragam. Sore itu, sebelum kembali ke markas, Cantika menatap Kurniawan yang sedang memeriksa ban mobil. "Mas Kurniawan," panggilnya pelan. "Iya, Cantika. Kalau dulu aku menolak lamaranmu karena seragammu lusuh, sekarang aku ingin tahu, kalau aku yang melamar kamu, apakah kamu akan menolak?" Kurniawan tertegun. Ia menatap Cantika lama, lalu tersenyum tipis. "Aku tidak pernah menolak kebaikan, Cantika. Tapi kalau ini takdir, biarlah Allah yang menyatukannya, bukan kata-kata kita." Cantika menunduk sambil tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak butuh jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu. Kali ini aku melihatmu bukan sebagai tukang bangunan, bukan juga sebagai polisi.
tapi sebagai lelaki yang membuatku belajar arti hormat dan cinta. Langit sore itu berubah jingga. Burung-burung pulang ke sarang, dan di antara mereka, dua insan berdiri berdekatan di bawah langit yang sama, menatap arah yang berbeda, tapi berdoa kepada Tuhan yang sama. Dan sejak hari itu, hati Cantika tak lagi menilai dari seragam, dan Kurniawan tak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Mereka hanya berjalan berdua, membawa luka, pelajaran, dan doa yang sama. Semoga Allah mempertemukan mereka di waktu yang paling tepat.